Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya, amin. Kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas aplikasi email buzzer, yaitu aplikasi untuk mengirimkan email ke beberapa orang, bisa puluhan atau bahkan mungkin ratusan secara sekaligus dan otomatis menggunakan Microsoft Excel. Seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video tentang Excel lainnya dari channel ini. Boleh juga di follow akun Instagramnya @tanya_excel. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, sebelum membahas aplikasinya, kita bahas dulu Microsoft Outlook-nya secara sekilas ya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2010. Bagi yang menggunakan versi yang lainnya, silahkan dicoba dan isi di kolom komentar ya. Aplikasi email buzzer ini berfungsi atau tidaknya. Ya, kita buka Microsoft Outlook 2010, berklik ya. Biasanya apabila kita ingin mengirim email, maka dengan klik ini ya, new email, kita isi di sini alamat email tujuannya. Misalnya hrd@ptabc.com misalnya. Ini misalnya ya contoh. Biasanya seperti ini ya. Kita isi di sini, kita isi subjek, misalnya lamaran pekerjaan. Kemudian kita isi di sini ya, DR siapa misalnya. Bapak Ibu HRD, Pak atau Ibu HRD PT ABC ya, PT ABC ya, perkenalkan dan sebagainya dan sebagainya. Apabila kita ingin mengirimkan email ini ke perusahaan yang lainnya, kan kita tidak mungkin menambahkan langsung di sini ya. Tu-nya misalnya di sini. Kemudian kita masukkan lagi hrd@ptdef.com. Kan ini tidak mungkin ya, karena penerimanya berbeda perusahaan. Jadi tidak mungkin kita kirimkan langsung ke dua perusahaan itu sekaligus. Bisa jadi PT ABC ini itu adalah kompetitor atau pesaing dari PT DEF ini. Kan tidak mungkin ya. Jadi mau tidak mau kita harus kirim satu persatu. Jadi kita kirim ke PT ABC dulu, kemudian setelah itu kita kirim ke PT DEF gitu. Seperti itu ya. Jadi itu memang sangat merepotkan karena harus mengirim satu persatu. Cara lain yang bisa dilakukan yaitu dengan cara ini ya. Kita tambahkan di BCC. Jadi bukan di itu tapi di BCC. Seperti ini. Dengan menambahkan di BCC, maka email itu bisa dikirim sekaligus ya dalam satu waktu, tetapi penerimanya itu tidak akan tahu siapa lagi yang menerima email ini gitu. Jadi masing-masing penerima ini tidak akan tahu email ini dikirim ke siapa saja ya. Itu karena ya memang karena fungsi BCC itu seperti itu. Tetapi ada masalah lain di sini. Apabila kita menggunakan BCC, maka kita hanya bisa menuliskan dalam badan email itu kata-kata umum. Kita tidak bisa menyebutkan Dear Bapak Ibu HRD PT ABC. Kan yang nerima PT DF juga menerima. Tidak mungkin juga kita sebutkan di sini PT ABC, PT DF gitu. Nggak mungkin juga. Kalau misalnya kita kirimnya ke 100 perusahaan, tidak mungkin kita tulis 100 perusahaannya di sini. Seperti itu. Jadi ada kelemahannya ya dengan BCC. Kita hanya bisa menuliskan kata-kata umum saja. Jadi misalnya begini saja, Dear Bapak Ibu HRD, sudah sampai di sini. Ini kurang bagus ya, karena email yang baik itu yang ditujukan secara personal. Jadi yang ditujukan secara langsung ke yang bersangkutan. Jadi kalau ditujukannya ke HRD PT ABC ya kita sebaiknya langsung sebutkan Dear Bapak Ibu HRD PT ABC. Syukur-syukur tahu namanya ya, nama HRD-nya. Namanya misalnya HRD-nya Raiso gitu ya. Dear Ibu Raiso PT ABC. Nah, ini lebih bagus ya, karena langsung secara personal ya. Orang itu cenderung lebih menyukai sesuatu yang dikirimkan secara personal ya, bukan secara umum. Cara lainnya yaitu kita bisa menggunakan yang namanya email subscriber atau email newsletter. Ini biasanya berbayar tapi ya. Jadi ada suatu penyedia jasa, kita buat template-nya, misalnya template-nya seperti ini. Kemudian email itu akan dikirim otomatis ke alamat email yang sudah berlangganan ya. Jadi ini mungkin cocoknya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan promosi dan sebagainya. Kalau misalnya digunakan oleh yang UMKM atau yang hanya untuk mengirim lamaran ya mungkin belum perlu ya. Jadi oleh karena itu, atas dasar itulah aplikasi email buzzer ini dibuat. Jadi semoga bisa membantu menjawab permasalahan yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi ini saya namakan filenya emailbuzzer.xlsm.
Link download nanti di akhir video ya. Jadi disimak dulu videonya sampai habis, jangan di-skip supaya paham karena ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ini tampilan aplikasinya. Seperti biasa apabila muncul di sini security warning, maka ini di enable content. Mengenai hal ini sudah dijelaskan di dalam video saya yang membahas VBA Excel makro dari dasar ya. Jadi bagi yang ingin belajar VBA Excel makro sehingga bisa membuat aplikasi seperti ini, silahkan dicek di link berikut ya. Ini adalah playlist untuk belajar VBA Excel makro. Jadi akan dibahas dari dasar. Oke, kita klik enable kontennya. Ini saya jelaskan beberapa hal yang harus dilakukan ya. Di sini yang pertama adalah subjek ya. Ini adalah subjek untuk emailnya. Ini diisi sesuai kebutuhan ya, karena kita akan mengirim lamaran. Jadi subjeknya biasanya lamaran pekerjaan. Kemudian attachment, nah ini juga ada petunjuknya ya, double klik untuk menambahkan attachment. Jadi misalnya di lamaran pekerjaan itu kita lampirkan CV ya biasanya ya, CV, maka apabila ingin dilampirkan tinggal double klik di sini. Nanti muncul seperti ini ya, untuk memilih email, untuk memilih file yang diinginkan. Biasanya PDF ya, anggap saja ini ya filenya ya. Seperti itu. Sesudah itu berikutnya adalah isi email ya, biasanya kata-kata pembuka. Ya, yang umum dipakai di email adalah dear ya, D-E-A-R, dear ya, dear siapa. Nah ini yang harus diperhatikan adalah harus menambahkan spasi ya setelah dear itu, jadi dear spasi. Karena nanti salam pembuka ini akan disambungkan dengan nama penerima yang diisi di sini ya. Ya biasanya nama penerima apabila kita tidak tahu namanya, maka ditulis saja Bapak atau Ibu HRD. Jadi dear spasi atau ya pada yang terhormat juga bisa sih, tapi tidak umum ya. Biasanya yang umum di email itu dear ya. Kemudian di bawahnya ini untuk badannya. Nah ini yang harus diperhatikan adalah dengan menambahkan baris kosong di sini ya, baris kosong supaya tidak tersambung ya antara salam pembuka dengan badan email. Bagi yang belum tahu caranya seperti ini. Ini misalnya ini saya hapus dulu ya. Untuk menambahkan baris kosong bagi yang tidak tahu caranya seperti ini ya. Di double klik, tempatkan kursor hingga di paling kiri ya, paling kiri di sini ya. Bisa digeser dengan tanda panah balik ini seperti ini. Kemudian tekan tombol Alt dan Enter. Maka dia akan menambahkan baris kosong di sini supaya tidak bersatu gitu, menyambung seperti itu. Ya, begitupun caranya untuk menambahkan baris kosong di sini ya. Jadi ini karena ini nyambung ya. Jadi ini kan tadinya seperti ini. Apabila kita ingin memindahkan kalimat ini menjadi di bawah, maka caranya sama dengan menekan tombol Alt dan Enter. Kita tekan sekali lagi Alt dan Enter untuk menambahkan baris kosong seperti itu. Karena Excel itu seperti itu ya, beda dengan Word. Apabila Word kita Enter, maka dia akan memberikan baris kosong di bawahnya. Tetapi kalau Excel ketika kita Enter, dia akan menuju ke sel berikutnya. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa baris kosong yang ditambahkan ya supaya lebih enak dibaca. Oke, berikutnya untuk pengaturan email yang dituju ya. Di sini masing-masing sales ya, ini, kemudian ini dan ini ditujukan untuk ke satu penerima dan satu perusahaan. Apabila kita menginginkan ke dua penerima atau lebih dalam satu perusahaan, bisa dengan menambahkan titik koma di sini, kemudian email yang keduanya. Misalnya hrd2@ptgoogle.com. Nah, ini nanti akan ditujukan ke dua alamat email ini dalam satu email. Selanjutnya adalah ini nama penerima. Nama penerima ya bisa diisi namanya langsung ya, ibu siapa gitu. Kalau tahu namanya, atau kita isi seperti ini saja, Bapak atau Ibu HRD, tambahkan lagi misalnya PT PT Google. Ini tujuannya untuk supaya emailnya terkesan personal ya, terkesan kita mengirimnya itu satu persatu. Ya, setelah ini selesai, kemudian kita buka Outlook-nya. Ya, kita minimize. Ini minimize supaya terlihat ya efeknya. Ya, tinggal kita klik tombol ini. Klik. Ini langsung ya, langsung terhubung secara otomatis. Jadi emailnya langsung terkirim secara otomatis ke beberapa alamat email tadi. Dan kita lihat ya, masing-masing emailnya berbeda-beda. Ini yang ditujukan kepada exec@PT Google. Yang tadi yang pertama, ini ada HRD PT Google Indonesia. Yang berikutnya dari admin tanya dong ya. Emailnya itu sifatnya lebih personal ya, jadi ditujukan ke satu orang langsung, meskipun yang di bawahnya tetap sama ya isinya. Jadi seperti itu. Apabila ketika mengklik tombol ini, muncul peringatan seperti ini. Ini ada tulisan "A program is trying to send", seperti ini. Ini berarti ada settingan yang harus disesuaikan dalam Outlook-nya. Maka caranya, ya kita close dulu ya. Kemudian kita harus merunning Outlook itu dalam mode administrator. Ini saya menggunakan Windows 8, jadi caranya seperti ini. Kita sini
klik kanan, kemudian run as administrator untuk merubah settingan security-nya di Outlook. Setelah itu klik file, klik option, dan ini ada Trust Center setting, kemudian programmatic access. Ini klik yang bawah ya. Tulisannya never warn me about suspicious activity ya. Jadi kita melonggarkan settingan security-nya. Ini memang tidak disarankan ya, not recommend. Jadi sebaiknya settingannya dikembalikan lagi ke default. Jadi defaultnya itu yang atas biasanya ya. Jadi fungsi tadi akan tidak aktif apabila antivirusnya itu tidak up to date seperti itu. Nah, kebetulan ini antivirusnya up to date ya, valid. Tetapi apabila ada yang antivirusnya tidak up to date, maka settingannya itu harus yang paling bawah. Sebaiknya setelah menggunakan email buzzer tadi, ini dikembalikan lagi ke, kita coba settingan ini saja ya. Jadi supaya email tadi bisa otomatis. Oke, tadi Excel-nya harus di close dulu ya. Close dulu, kemudian buka lagi. Begitu pula dengan Outlook-nya, di close dulu, kemudian dibuka lagi. Kita lihat desain itemnya dan kita klik ini ya, tombol ini, kirim email. Oke, berhasil ya sekarang ya. Emailnya otomatis terkirim tanpa ada peringatan seperti tadi. Jadi seperti itu cara menggunakannya untuk email buzzernya ya. Di sini bisa diisi tak terbatas ya, tetapi mungkin kecepatannya akan tergantung spek komputer yang dimiliki ya. Kalau komputernya bagus mungkin ya masih diisi ratusan mungkin juga tidak masalah ya. Jadi dicoba saja. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah sebelum mengirim email, sebaiknya dites dulu ya, di email dulu, dites dulu sendiri. Jadi untuk melihat apakah hurufnya itu sesuai atau tidak. Seperti ini ya, kita coba cek. Nah ini ya, ini sesuai. Jadi Dear Bapak Ibu HRD, terus enter ya, di bawahnya ada. Jadi jangan sampai yang terkirim itu tampilannya seperti ini misalnya. Ya, tidak bagus. Ini ada satu email yang saya kirimkan ke email admin tanya dong ya. Kita cek apakah emailnya masuk atau tidak. Oke, kita cek emailnya. Oh ya, ini ada ya emailnya ya. Emailnya masuk, attachmentnya juga masuk. Ya, attachmentnya nggak jelas ya. Seperti itu. Jadi kita sudah membuktikan bahwa programnya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita kembali ke aplikasi. Dan aplikasi ini tolong digunakan untuk hal-hal yang baik ya. Saya tidak bertanggung jawab apabila ada yang menyalahgunakan penggunaan email buzzer ini untuk ujaran kebencian misalnya, untuk menipu ya dan sebagainya. Itu saya tidak bertanggung jawab sama sekali. Jadi tolong gunakan dengan bijak ya. Gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Untuk promosi boleh ya, misalnya kirim ke email beberapa perusahaan itu ya silahkan. Itu akan menghemat waktu daripada harus mengirim email satu persatu. Dengan email subscriber atau newsletter mungkin budgetnya belum ada. Jadi silahkan gunakan ini dulu. Ya, ini karena ini aplikasinya juga saya berikan gratis ya. Silahkan digunakan dengan bijak. Oke, untuk codingan makronya ya. Di sini saya tidak akan bahas ya karena nanti videonya terlalu panjang. Tetapi yang ingin mengecek silahkan saja. Karena codingannya tidak saya kunci seperti biasa. Tekan Alt F11 ya. Tidak terlalu rumit ya codingannya. Silahkan apabila ada saran atau masukannya untuk project yang lainnya. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Silahkan share video ini apabila dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.